Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Arjad, dengan NIM 211600444, dan rekan saya ada Asmaul Husna, Lisda Hafiza Umar, Dwi Angrini Lemba, dan Latifa. Di sini kami menyelesaikan tugas persentase mata kuliah Sejarah, Sains, dan Peradaban Islam dengan dosen pengampu Zaifullah SPD MPD. Judul materi Peradaban Islam. Di sini saya selaku pemateri pertama, jadi mungkin langsung saja saya akan langsung membacakan materi yang saya bacakan. Langsung saja ke materinya. Perkampungan sains dan dunia pra-Islam. Transformasi peradaban menyentuh bangsa Arab. Para sejarawan mencatat terjadinya perubahan besar berupa pencapaian luar biasa di bidang sains dan teknologi. Pada awalnya, tak banyak yang bersentuhan dengan ilmu pengetahuan. Kedatangan Islam mengantarkan mereka pada beragam literatur, istilah ilmu, dan ilmu yang terdapat dalam kitab suci dan hadis mendorong geliat tradisi keilmuan. Mereka berasal dari Mekah, Madinah, dan Yaman. Setelah mengadakan perjalanan melintas gunung pasir, mereka mencapai Mesir, Mesopotamia, dan Suriah yang dikenal sebagai pusat peradaban kuno. Dari wilayah-wilayah itu, berbagai pemikiran ilmiah maupun teknik instrumen lawas dibawa dan diperkenalkan ke Jaziriyah Arab. Di saat yang bersamaan muncul kelompok baru masyarakat muslim, yakni kalangan terpelajar yang terdiri dari ulama, filsuf, dan cendekiawan. Para tokoh ini sangat tertarik dengan keunggulan peradaban kuno. Mereka menjelma sebagai pendorong ulama, percepatan kemajuan ilmu di dunia Islam. Hanya dalam waktu singkat terjadi perkembangan pesat di bidang politik, sosial, budaya, dan pemikiran. Muhammad Abdul Jabbar Beg, penelitian tamu di Commonwealth University Inggris, dalam tulisan The Original of Islamic Sciences menyatakan, Muslim tak hanya mengubah cara pikir tetapi juga mengubah pandangan dunia. Saya Dwi Angrini Lemba dengan NIM 211160042. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 1. Pada buku Ensiklopedia Ilmu ini, Ibnu Qutaibah menyingkap beberapa pemikiran kuno, termasuk legenda, mitos, dan kepercayaan yang diketahui komunitas muslim pada masa awal. Terdapat pula kajian terkait ilmu pengetahuan, misalnya teori penciptanya astronomi maupun ilmu bumi. Deskripsi dari ilmu Qutaibah menjadi rujukan ilmu para sarjana muslim berikutnya, bahkan mempengaruhi perkembangan sains di dunia barat. Sedangkan buku Mafatih Ululum, kunci ilmu, yang disusun Al-Khawarizmi, dipandang sebagai karya umat Islam pertama yang meneliti asal mula sains Islam. Gagasan itu lantas memperoleh Al-Kifti lewat karyanya Tariq Al-Fuman. Ia menuliskan secara perinci sebanyak 144 biografi silfus dan cendekiawan kondangan pada masa Yunani kuno hingga pada masa kekhalifahan. Menurut dia, proses transfer ilmu pada masa awal Islam berlangsung lebih pesat di Arab kawasan kemenanjungan Arab. Wilayah itu mendekatkan dengan pusat-pusat peradaban kuno, pengetahuan kuno, dan bidang seni, teknologi, dan pemikiran. Disampaikan oleh para hukama atau ketua melalui cerita, dongeng, dan mitos, dan generasi ke generasi. Informasi ikhwal, pengetahuan, dan teknologi itu juga berasal dari para pengembara dan pedagang Islam. Bangsa Arab menyebut sains kuno itu dengan ulum al-awali yang segera disesuaikan dengan tradisi setempat dan secara digunakan secara luas, misalnya roda dan kapal layar yang ditemukan beradaban Mesopotamia. Pengetahuan masih secara lisan, belum dengan tulisan ilmiah. Keingintahuan yang besar dan semangat keilmuan yang membuncah mampu meningkatkan identitas interaksi antara Islam dan sains teknologi kuno. Saya Asmaul Husna dengan NIM 211160041. Menurut dia, sikap ini mendorong mereka mengkaji dan mempelajari warisan peradaban kuno yang mereka. Kegiatan itu terus berlangsung hingga masa kekhalifahan pada abad ke-18. Para penguasa memberikan kontribusi besar terhadap
Perkembangan bidang ilmu. Buku berjudul Ilmuwan Muslim Pelopor Hebat di Bidang Sains Modern karya sejarawan Ehsan Masodmen mengungkapkan salah satu ciri periode pembangunan Islam, yakni menyerap keunggulan peradaban, memodifikasi dan melakukan inovasi. Islam kemudian melahirkan sejumlah ilmuwan terkemuka di bidang sains dan teknologi. Kota-kota pusat ilmu bermunculan di seantar dunia Islam, mulai dari Damaskus, Basra, Cordoba, hingga kegiatan intelektual mencapai puncaknya pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang ditandai gencarnya gerakan penerjemahan literatur ilmiah asing. Beberapa cendekiawan Muslim klasik secara khusus mencatat fenomena perubahan yang terjadi pada masyarakat Arab, terutama kecenderungan akan pencarian ilmu. Mereka itu antara lain Ibnu Qutaibah Al-Khawarizmi serta Ibnu Al-Fikti. Karya Ibnu Qutaibah berjudul Al-Ma'arif mengulas hal tersebut dalam perspektif sejarah. Saya Lisdah Umar dengan NIM 211600057. Baik, kesimpulan dari materi kami, awal mula kemunculan dan perkembangan sains dalam Islam beriringan dengan ekspansi Islam itu sendiri. Dalam kurun waktu sekitar 25 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat atau sekitar 632 Masehi. Kaum muslimin pada saat itu berhasil menaklukkan Jazirah Arabia dari selatan hingga utara. Kemudian, menjelang akhir abad 9 Masehi, korpus Siantik dari Yunani telah berhasil diterjemahkan, meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan dari kedokteran, matematika, fisika, astronomi, hingga filsafat dan astrologi. Dan muncullah nama-nama orang seperti Abu Bakar Al-Razi, Jabir Ibnu Hayyan, dan nama-nama besar lainnya. Sekian pemaparan materi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.